alokasikan kepada ketepat sasaran yang benar-benar untuk fondasi ekonomi Aceh. Jangan anggaran-anggaran yang serak kerikir, sana sikit, sana sikit, sana sikit, sana sikit. Jadi sehingga apa? Akhirnya tidak ada menjadi manfaat untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTM yang sedang bahagia saat ini dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indar Sekasari dalam PTM. Hari ini di edisi Senin 5 April 2021, tepatnya di episode ke-27 di tahun kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi Aceh. Tidak bertumbuhkah? Atau bahkan terhenti? Atau stagnan? Kita akan membahasnya bersama Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia yang juga mantan sekretaris KNPI Aceh, yang juga mantan Kepala Biro Pembangunan Aceh. Langsung kita sapa Pak Nurkalis, SPI MSI ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk PTM Pak. Terima kasih Indah atas undangannya. Tentunya saya berbahagia bisa hadir di acara PTM di siang berbahagia ini. Sama-sama Pak Nurkalis. Kita bicara sedikit tentang ISMI ya Pak. Sebelum nanti kita ke tema kita, stagnankah perekonomian kita? Tapi bagaimana kemudian kita cerita dikit lah tentang Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Iya, Indah. Mungkin ISMI ini baru muncul beberapa tahun ini di Aceh. Kapan mulainya? Tentunya 3 tahun yang lalu kami diresmikan dan dilantik di Bandung oleh Pak Ilham Habibie. Lahirnya ISMI sendiri itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Ya. Berarti di Aceh baru 3 tahun Baru 3 tahun yang lalu. Jadi ISMI itu adalah perwujudan dari perkumpulan 4 organisasi Islam besar. Yaitu ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim, beserta Majelis Ulama Indonesia. Jadi 4 ini bersatu padu membentuk sebuah ikatan pengusaha. Saudagar. Dinamakanlah Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Kalau di pusat hari ini dipercayakan sudah 2 periode ini kepada Bapak Dr. Insur Ilham Akbar Habibie. Putra Habibie. Beliau memimpin ISMI sekarang. Dan insya Allah di Aceh periode ini saya masih dipercayakan untuk mengendalikan organisasi ini. Sudah berapa periode Pak Ketua? Saya baru satu periode ini terus berbuat untuk ISMI, dan insya Allah dalam waktu dekat tanggal 16-20 bulan Juni kita hadirkan insya Allah 500 pengusaha dengan hadirnya 3 menteri ke Aceh, bahwa untuk membuktikan bahwa Aceh layak investasi. Yang kedua, kita hadirkan mereka sini untuk melihat bahwa Aceh ini sudah damai, aman, nyaman dalam berinvestasi. Dan ini juga peran-peran ISMI yang akan kita membantu pemerintah. Juni ya Pak ya? Juni 500-an pengusaha. 500 dan ditambah ada rencananya 12 diaspora negara. Diaspora dari beberapa negara, dan ini langsung instruksi daripada Pak Ilham Habibie sendiri. Dan beliau menekankan bahwa untuk kali ini Aceh menjadi tuan rumah. Dan insya Allah kita sambut bahwa ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa oleh ISMI Pusat terhadap Aceh, dan kita harus mensukseskan. Tentunya saya mohon dukungan dari PTM nanti dari Aceh IMEX. Tentunya adalah bagaimana kita kolaborasikan sehingga kesuksesan kegiatan ini ke depan. Berkabar terus Pak? Insya Allah Indah, insya Allah kita akan terus berkabar dengan Aceh IMEX ke depan. Ya. Berarti kita sesiap itu Pak menyambut 500-an pengusaha. Ekonomi kita gimana Pak kondisi sekarang? Ya, saya melihat ekonomi kita ini belum menampakkan hasil. Mungkin yang pertama belum menampakkan pertumbuhan yang signifikan. Ya. Belum bertumbuh. Mungkin faktor sekarang ya COVID, tapi kita melihat dari faktor-faktor sebelum COVID juga. Kalau masa COVID ini mungkin keseluruhan kita terjadi permasalahan di sektor ekonomi. Namun kita tidak berpaku tangan karena kita memiliki kekuatan. Aceh ini kan memiliki kekuatan. Kekuatannya adalah kekuatan sumber daya alam manusia. Sumber daya alam yaitu B2G. Kalau saya B2G, yaitu black, blue, dan green. Kita memiliki kekayaan mineral, black yaitu batu bara, emas, dan logam mulia. Kita memiliki luasan laut yang itu blue, ya, artinya pantai yang cukup panjang,
kemudian laut yang begitu luas, ada Selat Malaka, Samudra Hindia, dan ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau kata Mardiku, kita memiliki keunggulan di geostrategis yang cukup luar biasa. Kemudian kita ada green, yaitu dari dulu-dulunya kita selalu mengkampanyekan menjual U2 lah ke luar negeri. Green itu hutan? Green, hutan dan kebun. Hutan dan kebun, ya, artinya hutan Lauser ya begitu luas. Dulu ada misi kita menjual oksigen, tapi hari ini sudah diam, ya. Ini di mana oksigen yang kita jual sekarang belum ada, nggak tahu lagi kita program ini masih berjalan, nggak tahu kita. Bapak bahkan nggak tahu juga. Ya, nggak tahu saya apa program ini masih berjalan. Kita berharap ini program bagus karena kenapa? Paru-paru dunia. Paru-paru dunia kita yang kuasai hari ini. Kemudian kedua, masa kebun. Kita memiliki luasan kebun sawit yang hari ini sampai hari ini datanya hampir 466.000 hektar swasta dan masyarakat. Memiliki 26 pabrik kelapa sawit yang hampir dari ujung barat selatan sampai ke timur utara. Dan hari ini semua potensi ini pertanyaan, sejauh manakah sudah meningkatkan added value atau pendapatan nilai untuk kesejahteraan masyarakat Aceh? Dan ini yang harus kita pertanyakan hari ini. Sekaya itu Pak Nurkalis kita, tapi kok bisa nggak bertumbuh menurut Pak Nurkalis? Dan kita belum merdeka terhadap ekonomi kita sendiri. Kalau bahasa dikatakan merdeka? Iya, karena kita belum berdaulat. Undang-undang yang spesifik khusus yang diberikan oleh negara ini belum kita mampu wujudkan untuk mesejahterakan rakyat Aceh. Artinya kita belum merdeka dalam sisi ekonomi. Masih sangat tergantung kita dengan daerah lain. Pertanyaannya, ini kajian aja secara mendasar sebagai pola pikir kita bersama-sama, dan ini bukan untuk melihat siapa-siapa yang bertanggung jawab, dan ini tanggung jawab utama adalah berada di kita. Tetapi pengambil kebijakan ini adalah berada pada pengambil kebijakan siapa pemimpin hari ini. Siapa? Ya, siapa tingkatan. Kalau di Aceh tentunya Pak Gubernur. Dengan jajaran pemerintahnya, bagaimana menyikapi ini. Kita apresiasi apa yang menjadi target-target pencapaian. Pertanyaan, sejauh mana investasi sudah muncul hari ini di Aceh? Investasi yang ada kan investasi masa konflik, atau sebelum konflik, Arun sebelum konflik. Nggak ada investasi saat ini. Sekarang apa investasi yang real? Kemarin sudah lihat kita adanya mau investasi yang besar lagi di daerah Lawung, adanya pabrik semen. Tapi ternyata itu tidak bisa terwujud. Kemudian yang kedua, kita pertanyakan lagi, satu pabrik minyak makan aja yang 26 PKS nggak mampu kita hadirkan di sini. Apa yang kurang, Pak? Ya, artinya Bapak, yang pertama, orang masih merasakan ragu terhadap kebijakan-kebijakan yang kita tempuh untuk di Aceh ini. Investor mungkin merasa ragu untuk masuk ke sini. Tentunya kita belum begitu care. Belum bisa menyenyumkan investasi untuk hadir di sini. Siapa tanggung jawab di sini? Nah, pertanyaan hari ini bahwa kita mendukung dengan menjemput investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pertanyaan, setelah mereka hadir di sini, apa yang bisa kita berikan? Dan sehingga mereka bertahan. Jangan sempat investasi hadir di sini, maaf kalau harus saya katakan, kebijakan tingkatan bawah aja bisa membatalkan investasi yang begitu besar. Itu yang terjadi hari ini? Ini yang terjadi. Itu yang Anda rasakan juga? Dirasakan. Semua investasi kita rasakan hari ini. Nah, pertanyaannya, sejauh mana akan kita berlari untuk pertumbuhan ekonomi? Dan saya mengartikan bahwa dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh hari ini itu dana stimulus. Kenapa harus saya katakan dana stimulus? Adalah untuk mengobati luka-luka konflik yang lalu yang mungkin pertumbuhan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat Aceh dengan daerah-daerah yang lain ini sudah tertinggal aja karena konflik 30 tahun. Artinya lubang menganga. Nih kamu Aceh nih tutup lubang ini. Ya. Kasih begitu saja. Tutup lubang ini kan. Begitu kita tutup, tentunya yang ingin kita targetkan adalah kita harus mampu melahirkan fondasi ekonomi yang utuh. Itu belum putus. Dengan kekuatan sumber daya alam yang kita miliki. Saya pikir tidak ada pemerintah pusat kalau mampu kita melobi sebuah target pencapaian untuk industri hilirisasi di Aceh mampu kita wujudkan, dan tidak akan pernah mereka akan menolak. Karena ini adalah cita-cita juga. Dengan terjadinya cita-cita pertumbuhan ekonomi di Aceh tentunya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga berskala nasional. Karena ini kan siklusnya kan berputar nasional dan daerah. Pertanyaan sejauh mana kita hari ini? Nah, jadi makanya kalau menurut saya, jadi pemimpin kita di Aceh ini tidak eksklusif, tapi harus inklusif. Yang terjadi selama ini, Pak? Eksklusif, kita selalu per golongan. Begitu pemimpin golongan ini, ya golongan ini, golongan lain dia terbuang. Mungkin kita kontribusi nggak bisa. Pak Nur Kalis yang terbuang juga? Bukan, saya nggak bicara saya berdua. Maupun terbuang, kita berbuang tuh Aceh. Tapi nyatanya adalah demikian. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya kita saling gontok-gontokan. Begitu periode ini, ya serang periode ini. Begitu yang lain lagi memimpin, serang lain. Jadi akhirnya kita ribut sesama diri kita sendiri. Kita belum merdeka untuk diri kita sendiri. Ini yang pertanyaan buat saya. Ya. Karu tapi. Kami dodro karuana piu-piu male ada yang. Ya. Jadi makanya untuk bagaimana ini kita keluar dari persoalan ini? Solusinya? Solusinya ini artinya adalah jadi kita harus melahirkan pemimpin yang inklusif, yang harus satu sama lain. Bukan periode ini selesai, siap periode ini tidak berlanjut ke periode lainnya. Tentunya ini adalah elemen elit Aceh harus bersatu, hari berkomitmen terhadap Aceh. Inklusif menyatu, kesetaraan, kebersamaan tanpa perbedaan. Walaupun terjadi perbedaan politik, bagaimana kita satukan pendapat menjadi kepentingan bersama untuk Aceh tercinta. Aceh kita nyung. Membangun ekonomi khususnya. Membangun ekonomi. Tapi kalau begini-begini terus, akhirnya apa? Yang andalkan kita dana otonomi khusus. Bila suatu saat nanti selesai otonomi khusus, mau dikemanakan kita? Mau apa yang kita lakukan? Bisa bertahan kita, Pak, tanpa itu? Saya berprediksikan jangankan bila bisa bertahan untuk menghidupkan gaji-gaji ataupun untuk merawat infrastruktur yang sudah ada aja nggak sanggup kita. Kenapa? Karena banyak loh. Berapa DAU yang sebenarnya dan berapa OSUS yang sebenarnya. Dan hari ini mestinya harus kita pertajam, harus kita perkuat. Stop proyek-proyek besar yang belum bermanfaat untuk fondasi ekonomi Aceh. Apa contohnya? Contohnya buat aja pelabuhan representatif satu. Kalaupun tidak, kalau berani mengambil sikap BPM, akan ada BUMD daerah. Kenapa nggak kita lakukan, ambil dana itu, buat aja refinery satu, tinggal kerjasama dengan pihak pengusaha-pengusaha besar nasional yang menguasai medan bisnis retail ini, sehingga tugas pemerintah melobi mereka, mengajak, ayo kita bangun Aceh ini bersama-sama. Artinya proyek-proyek yang ada selama ini belum membangun? Bukan, takut kita begini, bukan belum membangun. Artinya nilai pondasi pertumbuhan ekonomi dengan itu, jangankan untuk menambah nilai pendapatan, nanti proyek itu mengambil uang lagi daerah untuk merawat lagi. Jadi akhirnya apa? Atayangkan ada cok. Atangkana ya cok lo menerawat dan katangkananya. Kenapa kan? Karena itanya hana terciptakan pondasi untuk pertama mempenggat investasi itu. Sehingga dengan penambahan peng dengan investasi itu menambah pendapatan. Pondasi. Dengan menambah pendapatan otomatis tarawat atas kana. Pondasi diperkuat. Pondasi yang harus dipertajam. Pondasi dipertajam. Nah, hari ini kalau kita cerita lagi persoalan energi, kita ada alasan investor nanti, oh ini Aceh tidak sanggup ada energi. Hari ini energi Aceh aja dimanfaatkan oleh untuk luar Aceh kok. Gardu-gardu induk semua PLTU yang dibuat ini gardu induknya di Medan. Dan mereka cukup energi investasi di Indonesia, sedangkan kita nggak cukup listrik. Nggak ini listrik. Mana lobby kita sekarang? Gardu kita di induk. Pembagian arus itu ada di Medan. Dan cerdas kita, nanti ada investor, kan nggak cukup nanti investor kami energi di sini. Uang kok nggak cukup, PLTU ditambah terus di Aceh, masa sih nggak cukup? Di kampung apa ya? Di kampung saya itu udah malah 2, sudah ada tambah lagi 2. Di Nagan? Di Nagan Raya, batu bara, alhamdulillah, kekayaan alam ini. Nah, pertanyaan, untuk apa energi itu yang berlimpah kalau bukan untuk menciptakan industrialisasi yang mampu memanfaatkan pertumbuhan nilai ekonomi itu Aceh. Nanti energinya pun keluar, uangnya pun nggak ada masuk ke Aceh. Ya kita ya hanya untuk memenuhi unsur-unsur orang saja. Pendapatan sekarang kopi, pendapatan dari pajak ekspor itu orang dapat. CPO juga orang, ikan juga orang, semua juga orang. Pertanyaan, sejauh manakah Aceh sudah
memiliki kemerdekaan produknya itu sendiri. Artinya apa? Seluruh produk itu bukan milik Aceh, tapi milik orang lain sekarang. Kenapa? Karena diekspor di daerah lain. Itu punya kita, Pak. Punya kita, tapi kita daulatnya untuk kita mana? Pertanyaan, siapa yang sumber daulat? Kalau saya menyarankan, mau tidak mau, suka tidak suka, ayo kita berperang terhadap ekonomi Aceh ini. Bagaimana? Ciptakan kanun tata niaga. Seluruh produksi Aceh tidak boleh keluar yang mentah, tetapi minimal setengah jadi harus di sini. Salah satu Saran saya. Kemudian lahir Kanun LKS, Pak. Kemudian juga mensejahterakan, tujuannya baik. Kanun Lembaga Keuangan Syariah, atau intinya lah mensejahterakan, atau kemudian memberikan masukan juga, pembiayaan kepada UMKM itu juga masukkah untuk membangun Aceh? Salah satu yang Iya, kalau menurut saya lihat untuk saat ini masih ada kendala-kendala mungkin dari infrastruktur ataupun manajemen pengoperasional yang belum ini kita tunggu. Tapi kita memiliki sebuah leg spesialis dan ini harus kita dukung bahwa lembaga keuangan syariah ini adalah merupakan mutlak harus punya cita-cita kebangkitan di ekonomi Aceh. Itu salah satunya. Dan saya selaku Ketua ISMI sangat mendukung hal ini. Walaupun masih ada hal-hal yang masih lemah dalam konteks operasionalnya, dan inilah saran dan masukan yang akan kita sampaikan kepada manajemennya ke depan, sehingga untuk mempercepat. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha yang memiliki network bisnis keluar ini sangat membutuhkan kecepatan daripada teknologi ini untuk menjawab sebuah harapan investasi itu. Baik. Beberapa masukan lain apa, Pak? Yang pertama, pemasukan lain untuk saat ini saya berharap dengan sisa waktu Bapak Gubernur 1,5 tahun lagi, ayo inklusifkan. Kalau jadi 2022 ya, Pak? Iya, tapi informasi hari ini kayaknya tidak jadi ya. Saya nggak bicara politik karena saya lebih suka berbicara ekonomi saja. Kabarnya Pak Gubernur lagi mencari investor, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Tapi pertanyaannya, Dengar juga kabar yang sama? saya dengar kabarnya beliau mau ke luar negeri dan mencari investor lagi. Alhamdulillah, dan syukur. Kita harus bersyukur selaku itu. Kalau memang, tetapi pertanyaan, sejauh mana sudah investor-investor yang kita cari ini mau sudah menitipkan dan berinvestasi di Aceh? Bapak pesimis masih? Saya masih pesimis. Kalau ini belum kita robah daripada perilaku-perilaku kebijakan yang harus kita tempuh untuk kepentingan ini. Masih pesimis saya. Karena Bapak yang alami seperti itu? Mengalami saya. Saya sudah lakukan. Dan saya sudah berbuat apa yang bisa saya berbuat. Nah, tentunya adalah kalaupun ditanyakan terlalu mendalam sekali, karena saya bukan orang pengambil kebijakan. Minimal saya merasakan, pernah merasakan seperti bagaimana lika-liku. Dan saya juga pernah di tim anggaran pemerintah Aceh. Jadi makanya untuk itu. Ya, yang Bapak bisa pantau dari luar. Ya masih gelondongan kasih dinas ini sekian, tapi belum mengarah kepada tujuan daripada apa yang sudah dibangun ini ada terawat nggak? Belum. Jadi bangun terus, yang di belakang tinggal terus. Jadi artinya terus menciptakan proyek-proyek. Jadi bukan menciptakan pondasi-pondasi. Jadi makanya harapan bagi saya itu sendiri, dengan ada sisa waktu ini, ya saya berharap ada pondasi ekonomi yang bisa kita tinggalkan, yang setelah berakhir periodisasi Pak Gubernur ini, ada yang beliau banggakan, satu saya tinggalkan ini. Tapi bukan meninggalkan permasalahan. Dulu ada juga meninggalkan permasalahan. Apa meninggalkan permasalahan? Saya teringat sejarah Bapak Abdullah Putih dulu pesawat. Beliau meninggalkan apa yang terjadi. Tapi jangan pula yang terjadi seperti ini. Saya berharap bahwa apapun pemimpin kita, dan itu adalah orang tua kita, dan harus kita dukung. Tetapi tidak serta-merta kita harus mencari polet untuk membela hal-hal yang tidak baik. Jadi kita sampaikan, kita saran masukan. Yang kita sarankan ini adalah untuk kebaikan Aceh. Dan beliau akan dikenang satu masa sudah menitikkan pondasi-pondasi yang kokoh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh. Ini harapan kita. Harapan dari Ketua ISMI, Pak. Harapan dari Ketua ISMI bahwa marilah untuk kedepannya robah oriented berpikir pemimpin Aceh keseluruhan, membangunlah secara terintegrasi pola kawasan, tidak parsial-parsial, tidak di kampung ini bangun pelabuhan, kampung ini bangun pelabuhan, siapa yang mengangkut? Tentunya adalah harus menjadi blueprint disusun dalam sebuah kebijakan pemerintah Provinsi Aceh untuk mendapatkan pondasi-pondasi sesuai dengan keunggulan kompetitif wilayah tersebut.
ISMI diikutkan Pak dalam diskusi-diskusi ekonomi dengan pemerintah? Kami buat diskusi sendirilah, walaupun saya jarang dipanggil. Saya buat diskusi sendiri, kenapa? Toh kita nggak ada masalah kok. Kenapa Pak? Ya. Bapak kan juga bagian dari... Ya, yang nggak apa-apa, nggak dipanggil pun kan bukan menjadi persoalan buat kita. Yang penting kita terus memberikan kontribusi dimanapun kita berada, dan banyak hasil yang sudah kita torek, yang sudah kita berikan. Mungkin kebijakan kan bermacam-macam kan. Salah satu hasilnya Pak, kita bicara hasil. Ya, hari ini kan alhamdulillah kalau ini bisa terwujud ke depan dengan menghadirkan yang saya ngomongkan tadi itu 500 pengusaha, dan itu adalah upaya ISMI. Upaya ISMI. Dan saya sudah membawa persoalan KEK Halal Barsela kemarin sampai ke Wakil Presiden. Kawasan ekonomi khusus Halal Barat Selatan yang kita rencanakan di Aceh Barat Daya itu yang sudah saya sampaikan dan saya sudah presentasi depan Wapres. Maka kebijakannya dilahirkan bukan tugas saya karena saya nggak mampu. Apa kata Wapres Pak? Wapres sangat mendukung dan malah dijadikan dikonektingkan dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah KNEKS. Sudah beliau sampaikan dan malah Pak Ilham masih sampai hari ini. Tetapi kan saya nggak bisa masuk ke ranah-ranah kebijakan kecuali saya jadi gubernur. Ada rencana Pak? Apanya? Ada rencana? Enggak, jauh itu, biarlah bapak-bapak. Tapi ada ya Pak? Biar deh bapak-bapak itu yang terbaik lah. Kita dukung-dukung aja lah. Dukung-dukung aja? Dukung-dukung saja, mana yang terbaik untuk Tapi Aceh. siap untuk ini ya Pak? Siap. Kalau siap. kita orang petarung, Okay. kita Siap siap. kapan Sampai kapanpun kita siap, sebelum ajal menjemput. Sebelum ajal menjemput, apapun kita kontribusikan untuk Aceh tersayang. Dan Aceh lo sayang ini. Luar biasa. Apa Pak kontribusi? Usaha apa ininya? Insyaallah hari ini kita terus bergerak. Saya masuk di wilayah ikan sekarang. Apa ikan? Pengusaha ikan. Saya sudah coba merintis sedikit usaha membantu nelayan. Kalau ada ikan kita beli, kita beku, kita kirim. Tapi hari ini pertanyaannya kemana kita kirim? Pelabuhan kita belum ada. Kalau ada keluar. Makanya ini pelan-pelan. Makanya kita harapkan ada pelabuhan logistik ke depan dengan adanya kanun tata niaga. Dan nanti pemerintah daerah itu melobi pengusaha-pengusaha besar apabila perlu menangis kepada mereka, meminta mereka, mohonlah bantulah kami Aceh, tolong kalian kalau kirim barang jangan kirim lagi dari daerah lain. Hasil-hasil dari kami, petani-petani kami harus tambah nilai, penambahan nilai, artinya pendapatan nilai hasilnya. Kemudian kami sediakan fasilitas tempat. Dan tolonglah bantu. Dan ini hari ini Aceh bukan jual gontok-gontokan berbicara. Ya inilah ini apa asal kalau udah debat ketok-ketok meja, enggak. Hari ini mari merangkul semua elemen. Ayo kita ajak mereka. Karena kenapa? Ada generasi lagi yang akan kita titipkan masa depan Aceh ini. Dan saya sangat khawatir nanti Aceh yang begitu hebat ke depan Aceh yang begitu melarat. Hebat Aceh melarat. Iya, takutnya begitu. Aceh yang begitu hebat, takut ke depannya Aceh akan melarat. Kenapa? Melarat dalam menghadapi anak-anak kita ke depan. Karena kenapa mereka tidak kita titipkan fondasi ekonomi yang kuat. Sehingga mereka akan runtuh dan akan terjadi distabilitas sosial. Distabilitas sosial akan terjadi. Karena kenapa? Karena di Aceh ini bisa kita ukur bahwa devisa itu hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan. Anda berulang kali menyebutkan distabilitas, Pak. Sepesimis itukah? Pesimis saya. Kenapa? Kalau perut rakyat Aceh sudah lapar, ini sudah bahaya. Dari dulu. Aceh ini kaya. Tapi di saat kekayaan Aceh tidak bisa dinikmati oleh Aceh, dan ini akan membahayakan. Artinya apa? Timbul pencuri di mana-mana, timbul perampokan di mana. Ini kan sayang. Kalau seandainya apa? Tidak berkeadilan lagi ekonomi Aceh ini. Dan saya berharap bahwa mari kita berangkul tangan semua. Mari kita membantu. Mari kita mendorong. Mari kita berkontribusi. Apapun yang kita kontribusikan. Ini bukan berbicara like or dislike. Berbicara suka dan tidak suka pada benda. Tapi ini hanya saran dan masukan. Sehingga apa yang kita kontribusikan untuk Aceh ini bisa bermartabat, bisa bermanfaat. Dan bisa sesuai dengan nilai-nilai syariat yang tertuang dalam undang-undang khusus pemerintah Aceh. Itu harapan saya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Semuanya banyak udah berbagi dengan PTM. Terakhir Pak, harapannya apa nih untuk pembangunan ekonomi kita dan pemerintahan hari ini? Ya, saya berharap pemerintah hari ini adalah untuk belajar dari persoalan-persoalan yang menjadi kritik-kritik yang membangun hari ini, yang disuarakan oleh seluruh elemen. Yang sama-sama kita tahu. Untuk belajar itu, jangan jadikan eksklusif, jadikan inklusif. Jadikan kesetaraan dalam dimensi pembangunan. Libatkan semua elemen, libatkan semua stakeholder. Artinya apa? Mereka punya potensi juga, punya network juga. Sehingga apa yang kita satukan menjadi satu tujuan untuk membangun Aceh ke depan. Yang kedua adalah,
tolong anggaran ke depan alokasikan kepada ketepat sasaran yang benar-benar untuk fondasi ekonomi Aceh. Jangan anggaran-anggaran yang serak kerikir, sana sikit, sana sikit, sana sikit, sana sikit. Jadi sehingga apa? Akhirnya tidak ada menjadi manfaat untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dan itu harapan kita. Terima kasih banyak Ketua Makasih. Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia Aceh, Amin. Pak Nurkalis SPMSI sudah berbagi. Main-main lagi Pak ke PTM. Insya Allah selalu dan dengan setia kita akan selalu hadir. Kalau seandainya nanti PTM meminta diskusi lagi, karena kenapa diskusi ini minimal ada sebuah pencerahan yang kita berikan, tapi bukan keinginan kita untuk melakukan hal-hal jauh dari keinginan fitnah memfitnah, tapi Itu yang tujuan kita. harapkan. Ya. Gitu yang kita harapkan. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak sudah berbagi untuk waktunya juga untuk PTM. makasih. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan pemirsa. Sudah subscribe belum? Ayo subscribe dulu, tekan tombol lonceng untuk tetap update informasi dari kami. Saya Indar Sekasari mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.